Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji UKIN PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Salono Sitorus SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG BAS 2 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dengan NIM 2521101091. Hari ini Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dengan materi memahami sikap, menghormati, dan berbakti kepada orang tua dan guru. Demikianlah perkenalan singkat saya ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak pagi hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, tolong periksa dulu kerapiannya. Atau yang ada apa yang kursinya didekatkan. Kalau ada yang juga di bawah meja, di bawah kursi ada sampah. Siapa yang satu hari ini ketika mau berangkat sekolah yang tidak sarapan? Tidak sarapan? Ada yang tidak sarapan? Oh, ada yang tidak sarapan. Kenapa ada sarapan dari nak? Sarapan apa tadi? Roti. Termasuk makan roti itu termasuk makanan berat juga kan? Yang sarapan? Iya, semuanya sarapan, cuma ini sih teman kita tadi tidak sarapannya, tidak sarapan tapi memakan roti. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya Bapak absen terlebih dahulu ya. Siapa yang kira-kira tidak ada pada hari ini? Maji. Absen dulu ya. Siva? Ya. Dalila? Lili? Amelia? Abni? Laura? Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu. Siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Angkat tangannya. Ya, apa itu? Mengenal Asmaul Husna. Yang mengenal Asmaul Husna. Ya, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah, Pak. Nama-nama Allah. Ya, nama-nama Allah yang baik. Yang baik. Nama-nama Allah itu ada 99. Ya, Allah memiliki nama 99. Tapi di pelajaran yang lalu kita tidak mempelajari sebanyak itu. Ada beberapa yang kita pelajari. Salah satunya apa? Siapa yang tahu?
Siapa? Ada? Putri? Al-Wahhab artinya Maha Memberi. Al-Wahhab. Ya, Al-Wahhab artinya Maha Memberi. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diberikan Allah kepada kita? Rezeki, kesehatan, dan yang paling utama adalah kehidupan. Ya, Allah memberikan kepada manusia sebagai hambanya kehidupan. Kalau kita hidup, pasti kita merasakan atau menikmati namanya kesehatan. Ya. Kemudian setelah Allah ada lagi? Ya, Lutfi? Al-Kabir artinya Maha Besar, Pak. Al-Kabir. Al-Kabir artinya Maha Besar. Kenapa dibilang Allah itu Maha Besar? Kenapa? Bisakah anak memberikan satu contoh kenapa dikatakan Allah itu Maha Besar? Tidak ada yang bisa membandingkannya, Pak. Tidak ada yang bisa membandingkan, tidak ada bandingannya. Ya, Allah itu Maha Besar. Contohnya lagi, yaitu Allah ialah yang menciptakan alam semesta. Allah yang telah menghidupkan manusia. Allah juga yang mematikan manusia. Al-Kabir dia termasuk dengan kekuasaan, kekuatannya Allah. Ya, itulah pelajaran kita minggu lalu yang membahas masalah Asmaul Husna. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, ya, kita lihat dulu. Coba perhatikan semua ke depan. Ya. Apa bacanya? Tujuan? Ya, tujuan pembelajaran. Minggu lalu kita mempelajari masalah Asmaul Husna. Tujuan kita mengenal Allah itu lebih dekat. Yaitu dia Al-Wahhab, Al-Kabir, ya Allah itu Maha Pemberi, Allah itu Maha Besar. Ya, tujuannya supaya kita lebih mengenal siapa pencipta kita. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita memasuki pembelajaran inti kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran. Satu, menjelaskan pengertian hormat dan berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena pada hari ini kita akan mempelajari tentang memahami sikap menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran pertama tadi adalah menjelaskan pengertian hormat dan berbakti kepada orang tua. Kemudian yang nomor 2, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi ciri-ciri anak yang hormat dan berbakti kepada orang tua. Kemudian menjelaskan cara menumbuhkan sikap hormat dan berbakti kepada orang tua, menjelaskan pengertian hormat dan berbakti juga kepada guru. Tadi judul pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami sikap menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru. Ya, sampai sini paham? Paham, Pak. Baik. Apa itu pengertian hormat dan berbakti kepada orang tua? Ya, orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, kedudukan yang tinggi. Agama Islam memandang kedudukan orang tua hampir sama halnya dengan kedudukannya Allah. Kenapa? Karena orang tua adalah yang memberikan kita ridhonya. Karena di dalam ajaran agama Islam, di ajaran agama kita, ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua. Ya. Dan murkanya orang tua termasuk murkanya Allah kepada kita.
Jadi kalau kita tidak berbakti, tidak menghormati orang tua, ketika orang tua kita merasakan sakit hati dan dia murka kepada kita, secara langsung Allah juga akan murka kepada kita. Tapi kalau kita menghormati orang tua kita, menyayangi orang tua kita ridho, didoakannya kita selalu sehat, selalu mudah rezeki, apa ada urusan dipermudahkan, mudah-mudahan dan insya Allah Allah juga akan mempermudah itu semua. Ya, karena dalam hadis ridho Allah ridho walidain, ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua. Wasuhtullah bihsutil walidain, murkanya Allah itu juga terdapat pada murkanya orang tua. Itu makanya dalam ajaran agama Islam, ajaran agama kita, pentingnya menghormati orang tua. Ya, jangan menjadi anak yang durhaka. Kalau disuruh sama orang tuanya harus patuh. Jangan ketika orang tua menyuruh kita, Puput atau Putri, tolong dulu nak, pergi dulu ke warung membeli garam atau cabai. Datang, Putri, iya mak, belikan dulu sama ibu atau sama mama cabai. Dia menjawab, gak mau, malas, ini itu banyak alasan. Itu tidak boleh. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan mengucapkan kata saja itu sudah termasuk dosa besar. Ya, itu tidak main-main lah ya. Orang tua hampir kedudukannya sama dengan Allah. Karena dari Allah diturunkan kepada orang tua kita, dititipkan kepada seorang ibu di dalam rahimnya, kita dikandung sampailah kita lahir, sampai kita sudah remaja, dewasa, ya. Karena Allah itu memberikan titisan langsung kepada orang tua, langsung melalui orang tua. Ya, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran surah Nisa ayat 36 yang artinya dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang. Maka kita berarti tadi Bapak bilang tadi, kedudukan orang tua hampir sama kedudukannya dengan Allah. Ya, karena di sini sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang. Ya, jangan melawan ya bro. Jangan menjadi durhaka. Sampai di sini orang tuanya yang sudah meninggal tidak ada kan? Semuanya masih hidup. Ya, berbaktilah kepada orang tua. Nah, gimana Pak kalau sudah meninggal Pak? Kalau sudah meninggal orang tua tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Nah, apa yang diharapkannya? Doa. Apa? Doa. Karena doa anak yang soleh dan soleha langsung diberikan kepada orang tua kita yang telah meninggal. Doakan orang tua. Amal baiknya di sisi Allah diterima di sisi Allah, dan amal buruknya dihapuskan semua. Lebih doa anak itu lebih mustajab, langsung dijawab oleh Allah. Ya, langsung dijawab. Tidak ada lagi istilahnya penghalang, langsung tembak terus sampai langsung ke orang tua. Apapun itu doa, ya Allah ampunilah orang tuaku, langsung dijawab oleh Allah. Kita kirim pun Al-Fatihah kepada orang tua kita juga boleh. Ya, silahkan berdoa menurut bagaimana cara kita, ya, berdoa kepada Allah meminta ampun. Ya, kemudian iya, menghormati
kehidupan sehari-hari. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak-anak mereka. Dengan menghormati orang tua, anak-anak dapat menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan atas pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Jadi di situ dijelaskan adalah dengan menghormati orang tua menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang tua. Ibu mengandung. Berapa lama ibu mengandung? 9 bulan 10 hari. Dibawanya kita di dalam kandungannya, kemana pun dia pergi. Jasa orang tua itu sangat besar. Dan orang tua juga sebelum kita mengenal pelajaran kita di bangku sekolah, pelajaran yang pertama yang diberikan atau yang kita dapatkan adalah pelajaran dari orang tua. Orang tua. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Iya. Tadi penjelasan pertama Bapak mengatakan kedudukan orang tua hampir imbang setara dengan kedudukannya Allah. Karena ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga terdapat kepada murkanya orang tua. Nah, kemudian tadi juga Bapak mengatakan setelah kita lahir ke dunia ini, orang tua kita lah sebagai guru pertama yang mengajari kita, ya kan? Mengenal ayah, mengucapkan kata ayah, mengucapkan kata mama itu adalah orang tua. Nah, kemudian apa? Ada namanya guru seperti Bapak, ya, seorang guru. Guru juga hampir dikatakan kedudukannya sama dengan orang tua. Orang tua yang mengajari kita di dalam rumah, di tempat tinggal kita, dan orang bapak ibu guru, tugas orang bapak ibu guru yang mengajari kalian anak murid di sekolah. Ada juga sikapnya menghormati guru, sikap yang penting dalam proses belajar mengajar. Guru memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa. Dengan menghormati guru, siswa dapat menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan atas ilmu pengetahuan yang diberikan. Kalau di rumah kita hanya jumpa orang tua, kakak, adik, hanya sebatas itu. Ketika di sekolah kita jumpa teman-teman kita yang lainnya dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak satu, tidak dua, bahkan mau puluhan teman baru yang kita jumpai di sekolah. Jadi guru mengajarkan kita, membentuk karakter kita. Karakter yang bagaimana? Ketika kita bertemu sama teman kita harus hormat kepada teman. Ketika kita mau belajar di dalam kelas, kita hormati juga teman kita yang sedang belajar dengan cara tidak mengganggu. Menghormati guru juga di dalam kelas, caranya bagaimana? Patuh. Kemudian ketika guru menjelaskan, apa yang dilakukan? Mendengarkan dengan tertib. Nah, สุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ผ
ยืนใจกับแกนะแต่ที่ได้ดูแลมันไม่ใช่เรานั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนเห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเรื่องเวลาน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกเรียนอยู่ จะดีหรือไม่ดีครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยครับ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับ Ya. ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ Walaupun dia ผมครูประจักษ์ต้องคิดว่าเรื่องจริงจังเรื่องหลัง บ๊ายบาย ครับผมโทรทีหลังคนดูแลแม่ครูได้นะขอบคุณนะครับผอแต่แม่ของผมไม่คนอื่นดูแลไม่ได้ถือว่าแม่สักครู่ครับแม่ panggil mamanya, panggil orang tuanya. Ma, แม่ dicari orang tuanya pergi. แม่ Mana pergi? จะไปไหนเนี่ย Ini tadi video dia seorang guru seperti bapak memiliki orang tua yang pikun yang tidak mengenal lagi. Jadi guru tadi membawa orang tuanya karena orang tuanya sakit tetap dibawa ya. Ya, ini Bapak kasih per kelompok satu kertas, ya per kelompok. Ya, ini, ya. Iya, mengapa kalian harus menghormati kedua orang tua? Jawabannya? Kita harus patuh kepada orang tua untuk menghormati jasa mereka yang sebesar ilmu dan membentuk karakter agar proses belajar mengajar menjadi kondusif dan dapat kepatuhan dan rasa hormat dapat mendatangkan manfaat positif dalam kehidupan. Kepatuhan itu Kuat. berkah dan pihak Tuhan serta untuk membentuk karakter yang baik dan Memperkuat hubungan antara siswa dan guru. Baiklah, terima kasih. Tepuk tangannya. Iya. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah jagalah sikap kita terhadap orang tua maupun orang yang lebih tua dari kita. Bukan hanya orang tua saja, yang lebih tua pun dari orang tua kita, dari kita harus menghormatinya, jaga sikap sopan santun, dan kemudian kita juga harus berbakti kepada orang tua, ya. Orang tua, ketika orang tua lagi kurang sehat, ketika orang tua
lagi tidak mampu, kita sebagai anak harus bisa mengerti keadaan, ya. Kemudian setelah pembelajaran ini selesai, Bapak ingin memberikan pekerjaan rumah. Apa itu pekerjaan rumahnya? Tuliskan ayat Al-Quran, ya, ayat Al-Quran surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa. Tujuan pelajaran kita pertama sampai pelajaran terakhir, Bapak harap apa yang diberikan dan apa yang Bapak berikan kepada pada hari ini anak-anak Bapak, supaya kita bisa menjalankan atau melaksanakan, ya, menghormati orang tua dan menghormati guru. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya sebelum kita tutup, kita membaca doa, membaca surah Al-Fatihah yang akan Bapak pimpin, yang langsung Bapak pimpin, ya. Baiklah anak semuanya, tolong rapikan dan simpan bukunya, masukkan ke dalam tas. Ya, simpan. Kumpulkan itu kertasnya, silakan aja dibawa pulang pun tidak apa-apa. Sudah? Nah, simpan di dalam tasnya. Masukkan ke dalam tas.